lagu udah lah, kita bikin lagu sendiri aja deh. Bisa buat lagu orang. Mana? Bukunya mana? Kecuali lagu ini bawa di jalan aja. Sampai netizen sama buzzernya Lesti itu sampai masuk ke ini sosmed pribadi saya. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya nih. Dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya. Asal saya udah bilang oke, berarti boleh. Di luar soal bayar ya. Bayar belakangan, yang penting ucapan saya oke dulu berarti. Menangnya suatu kontes menyanyi itu bukan karena lagunya, karena dia bisa membawakan lagunya, karena suaranya. Juri nggak melihat dari lagunya, juri melihat cara menyanyikannya seperti apa. Kalau seandainya ini lagu dikumandangkan, kemudian yang bersangkutan mendapatkan keuntungan karena dia menyanyikan lagu itu, apa hubungannya? Kan gitu. Dia kan tidak merasa bahwa ini ciptaan daripada saya, tapi saya menyanyikan lagu yang memang ada dan sudah terpublikasi dan sudah diketahui oleh publik. Contoh saya aja deh. Nah, ngapain si Lesti saya aja. Saya setiap saat itu kadang-kadang menyanyikan seperti lagu yang terdalam, luka di sini, saya senang lagunya. Di mana-mana saya selalu lakukan itu. Mendapatkan aplaus. Kadang-kadang saya disawer pada saat acara mulai turnamen dan sebagainya. Apakah saya harus membayar royalti? Nah, Lesti sudah seperti itu. Walaupun dalam bertahun-tahun dia dari mulai 2018 dia senang dengan lagu dan disenengin orang. Kebetulan suara si Lesti bagus, orang demen dengernya. Apakah itu menyalahi ketentuan hukum? Lah nanti kalau begitu terus, ya sudah, nggak usah dinyanyikan orang lagi. Tapi namanya lagu ciptanya siapapun bisa menyanyikannya, mau di panggung kek, mau melalui YouTube kek, dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Menurut hemat saya kalau begini komposisinya, ini laporan ini salah objek. Salah objek. Kenapa nggak stasiun TV-nya aja tanyakan tuh. Nah, kalau kita betul-betul bisa mencermati, jangan gara-gara ada fee, ada nilai uangnya, karena tidak mendapatkan bagian, langsung dilakukan melanggar undang-undang hak cipta, yang nggak boleh. Nanti percaya dengan saya, kalau kayak gini nanti pencipta lagu ini, nanti lagu-lagu yang diciptakan itu tidak akan mau dinyanyikan orang lain, atau kasarnya akan diboikot nanti. Nah, karena kamu sudah menyudutkan seseorang, padahal kamu harus bangga apabila ciptaan itu disenangi oleh orang banyak, dikumandangkan oleh orang lain. Saya yakin karena suara Lesti itu bagus, orang senang, demen. Namanya menciptakan lagu. Kalau misalnya nggak mau dibawain orang, tulis saya ciptakan lagu ini buat diri saya sendiri, jangan dibawain oleh orang lain, gitu. Itu bisa deh Mbak, coba deh Mbak. Saya diciptakan lagu ini khusus buat saya sendiri dan saya yang hanya membawakan, tidak boleh orang lain, tidak boleh siapapun yang bawa, itu kayaknya boleh deh. Tapi kalau misalnya pencipta menciptakan lagu, itu dia senang hati dibawain oleh orang, apalagi yang bawain sekelas Lesti Kejora, ya kan, apa yang dibawa Lesti itu pasti ngetop. Harusnya itu tuh bayar ke Lesti loh. Karena ini kan lagu sudah lama ya, harusnya bayar ke Lesti, karena sama Lesti diviralkan lagi, sepertinya sama Lesti diviralkan lagi, tapi bukan di cover. Baik ya, seperti apa yang pernah saya katakan di beberapa media, dugaan pelanggaran hak cipta yang dialamatkan kepada Lesti Kejora tidak bisa menggunakan alat bukti yang masih aktif di YouTube dan berbagai bukti liris platform digital seperti di Spotify, Amazon Music, JOOX, dan lain-lain. Termasuk tidak bisa menggunakan bukti perpustakaan musik komersil TikTok, Instagram, dan Facebook. Sebab keaktifan itu merupakan bukti illegal access. Perlu dipahami, setiap pelanggaran hak cipta, lagu atau musik di YouTube maupun di platform digital, pasti akan teridentifikasi melalui sistem pelacakan digital berbasis ISRC, International Standard Recording Code, dan ISWC, International Standard Musical Word Code. Dan apabila terbukti pelanggaran hak cipta,
maka secara otomatis lagu atau musik itu akan dibisukan, mounting atau diganti dengan lagu lain yang no copyright, atau dimungkinkan akun tadi akan diblokir oleh pihak otoritas. Sistem ini merupakan bagian dari upaya penegakan hak cipta secara digital yang berlaku secara lintas yurisdiksi. Nah, tayangan digital pada YouTube atau platform digital adalah bentuk mitra kerjasama antara pemilik akun dengan penyedia akun yang melibatkan yurisdiksi hukum negara lain. Pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa karyanya digunakan tanpa izin sebaiknya sengketakan secara digital melalui fasilitas yang tersedia. Mekanisme tersebut diakui dan berlaku secara lintas negara sesuai dengan rezim pelindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional dalam otoritas World Intellectual Property Organization atau WIPO dan Agreement Treaty. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat. Ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta dikarenakan Listi Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Rizky Bilar, yang belakangan ini geram dengan kasus yang menimpa Lesti Kejora, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik Lesti dengan Yoni Dores. Rizky mengatakan dengan terang di media, untuk Lesti, tidak usah lagi menyanyikan lagu milik Yoni Dores. Rizky juga meminta agar Lesti untuk membuat lagunya sendiri dan menyanyikan lagu sendiri saja. Pernyataan itu beredar di media sosial dan dikatakan langsung oleh Rizky Bilar. Kasus yang berlarut hampir 1 bulan ini juga ditanggapi serius oleh banyak pakar hukum senior seperti Purnawirawan Jenderal Ricky Sitohang. Ricky menanggapi dengan membela penuh Lesti Kejora karena Lesti dalam hal ini tidak bersalah dan Lesti diminta untuk terus melanjutkan profesinya sebagai penyanyi dan bisa saja untuk melakukan laporan balik kepada Yoni Dores. Kalau saya ngeliat tadi ada yang dia show di mana gitu, Majalengka ya, Kertayasa apa di mana gitu. 4 hari yang lalu tadi Bang. 4 hari yang lalu saya lihat di situnya. Nah, mau saya kalau ada yang baru-baru gitu harusnya Lesti langsung kan pasti tahu lah itu punya siapa barang itu kan gitu. Jangan sampai dia lagi yang salah gitu kan. Harusnya begitu ada yang gitu langsung keluar, jangan dulu dong, ini lagi masalahnya masih belum kelar. Kalau ini malah dimanfaatin ya.